Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kenan Sifonalindra, NIM 2006111635676 dari offering PJKRE. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah evaluasi belajar pendidikan jasmani, yaitu pembuatan kisi-kisi untuk ujian soal pada tingkatan SD kelas 3 semester 1 yang diampu oleh Bapak Dona Sandi Yudas Mara, SPD, dan MO. Oke, langsung saja. Pertama adalah kisi-kisi soal ini ditujukan untuk penilaian akhir semester atau PAS, ujian akhir semester. Saya mendapatkan satuan pendidikan yaitu untuk jenjang anak SD atau sekolah dasar yang mengambil mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Untuk kelasnya sendiri yaitu kelas 3 SD semester 1. Untuk jumlah soal terdapat 30 soal yang berbentuk pilihan ganda. Untuk kisi-kisi sendiri dapat 6 tabel. Yang pertama adalah tabel kompetensi dasar, yang kedua kelas, 3 level kognitif, yang keempat indikator materi, 5 bentuk soal, yang keenam nomor soal. Untuk kompetensi dasar sendiri khususkan untuk anak SD dan jenjangnya kelas 3. Nah, yang pertama kompetensi dasar yaitu memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Untuk kelasnya ya kelas 3 semester 1. Untuk level kognitif sendiri saya ambil dari C4. Untuk C4 sendiri yaitu merinci, menelaah atau mendeteksi, menyeleksi, dan membandingkan suatu soal. Untuk indikator materinya yaitu sajikan 4 gambar animasi anak-anak menirukan suatu gerakan. Peserta didik dapat menentukan bagaimana gerakan yang benar. Untuk bentuk soalnya yaitu pilihan ganda yang terdapat pada nomor 1, 2, 6, 7, 16, dan 24. Berikut contohnya. Untuk soal nomor 1, gerak menirukan sayap kupu-kupu terbang ditunjukkan dengan gambar. Yang benar adalah B, yaitu pada gambar tersebut anak membentangkan tangan ke atas selayaknya sedang mengepakkan sayapnya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua adalah menirukan gerakan seperti gambar di bawah dapat meningkatkan kekuatan otot di kaki. Jadi anak paham bagaimana bentuk gerakan tersebut sebelum mendapatkan jawabannya. Seperti itu. Dan kita lanjut untuk yang nomor 2, memahami bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Untuk level kognitifnya saya ambil pada C3. Untuk C3 sendiri yaitu untuk menentukan atau membuktikan, menemukan dan menyelesaikan soal tersebut. Untuk indikator materinya yaitu sajikan suatu contoh gerak kelenturan otot. Peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis gerakan tersebut. Untuk soalnya tetap yaitu pilihan ganda. Nomor soal adalah nomor 3, 11, 14, 17, 21, 23, 26, dan 29.
Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Untuk nomor 3, mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang secara bergantian, serta disertai dengan gerakan menekuk lutut disebut gerakan ritmik. Jadi, peserta didik dapat membuktikan apakah gerakan ritmik emang benar untuk mengayunkan tangan atau ke depan, ke belakang, atau dengan menekuk lutut tersebut. Untuk soal selanjutnya, Cid. Untuk soal selanjutnya terdapat pada nomor 11, yaitu permainan tradisional berikut yang menggunakan gerak berjalan dan berlari adalah bendengan. Peserta didik dapat mengetahui bendengan apakah benar memang berjalan dan berlari. Nah, kita lanjut untuk nomor 3, yaitu memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan melayang, dan mendarat dalam aktivitas 6 lantai. Untuk level kognitif sendiri, saya tetap memakai D3, yang indikator materinya ialah disajikan suatu ciri-ciri peserta didik dapat menentukan jenis gerakan tersebut. Untuk bentuknya, ya sama pilihan ganda. Untuk nomor soal terdapat pada nomor 5, 18, 19, 20, 22, 25, dan 30. Untuk contohnya sebagai berikut. Untuk soal nomor 5 adalah sikap lilin termasuk dalam senam lantai B. Menentukan apakah benar sikap lilin itu termasuk dalam senam lantai atau bukan. Untuk soal selanjutnya adalah 18, gerakan berikut yang termasuk gerak non-lokomotor adalah mengayunkan tangan. Karena non-lokomotor sendiri adalah tidak berpindah tempat, bergerak namun tidak berpindah tempat, mengayunkan tangan diam di tempat. Oke, kita lanjut untuk nomor 4, yaitu memahami penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama tertentukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Untuk level kognitifnya saya pakai untuk C5. Dan untuk C5 sendiri itu dalam peserta didik harus membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, menilai atau mengevaluasi itu soal tersebut. Dan untuk indikator materinya ialah disajikan suatu gambar peserta didik dapat menentukan kombinasi gerak tersebut. Untuk bentuk soal ialah pilihan ganda dan terdapat pada soal nomor 8 dan 10. Untuk contoh soal nomor 8 ialah sebagai berikut. Gerak melempar bola ditujukan pada gambar di samping disebut dengan gerakan gerak manipulatif. Di contoh mengayunkan tangan gambar di contoh seperti berikut.
Maaf, untuk nomor 4 kita pergantian, yaitu memahami penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulator dalam bentuk gerakan pada suatu permainan. Jadi contohnya pada nomor 8 tadi, yaitu gerakan melempar bola dengan gerakan manipulatif. Dan untuk gerakan nomor 10, untuk soal nomor 10 adalah olahraga berikut yang menggunakan gerak memukul dengan tongkat, melempar, dan menangkap bola telah termasuk dalam permainan kasti. Memvalidasi apakah benar. Jadi peserta didik dapat memvalidasikan atau membuktikan apakah benar memukul menggunakan tongkat, lalu melempar bola dan menangkap bola tersebut apakah memang benar dalam permainan bola kasti. Itu. Dan selanjutnya kita menuju ya kompetensi dasar yang terakhir, ialah memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Untuk level kognitifnya saya ambil C6. C6 sendiri adalah membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, menimbang, dan memutuskan. Yaitu untuk indikator materinya, disajikan suatu soal dengan cara-cara beristirahat, peserta didik menentukan cara beristirahat yang paling tepat. Untuk bentuk soalnya adalah pilihan ganda yang terdapat pada soal 12, pada nomor soal 12, 13, 15, dan 24. Ini. Itu pemanasan dilakukan sebelum olahraga. Dan untuk nomor 12-nya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Tapi yang paling utama adalah dengan B, tidur siang setelah aktivitas. Tim peserta dapat memutuskan istirahat yang paling baik untuk memulihkan tenaga ialah pada saat tidur siang setelah aktivitas. Soal sampai 30 soal yang bola dan menangkap bola. Oke. Sekian penjelasan kisi-kisi soal dan contoh soal untuk anak sekolah dasar kelas 3 SD kelas 3 semester 1, dan terdiri dari 30 soal untuk penilaian akhir semester. Yang dari saya, maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.